Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, ISG ditutup naik 1% lebih ke angka 4.567. Di video ini saya menganalisa saham BRPT yang telah naik mencapai target analisa saya minggu lalu. Berapa target kenaikan BRPT berikutnya? Selain itu, saya juga akan menganalisa beberapa saham yang berpotensi naik seperti saham BRPT. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BRPT. Saham BRPT hari ini ditutup naik hampir 20% dan sempat naik menyentuh harga 1.265. Jadi sempat naik di atas 20%. Dan jika kita lihat, saat ini BRPT telah berhasil naik di atas resisten kuatnya di EMA 150. Saham BRPT ini telah saya analisa minggu lalu. Saat itu BRPT masih bergerak sideways dan terlihat masih berusaha untuk break dari resisten kuat itu. Di video itu saya menjelaskan amati terus saham ini, karena Bandar terlihat terus melakukan akumulasi pada sideways. Jadi ada peluang besar untuk break dari resisten ini dan naik menuju target terdekat di harga 1.250 di sekitar daerah sini. Dan jika kita lihat hari ini BRPT telah berhasil naik mencapai target yang saya analisa minggu lalu. Semoga hari ini ada teman-teman yang berhasil membeli saham BRPT ini. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba pelajari dulu apa yang dilakukan barada asing pada kenaikan hampir 20% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat Bandar masih melakukan akumulasi pada kenaikan tinggi hari ini. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Dan pada video sebelumnya juga saya menjelaskan bahwa untuk saham BRPT tidak perlu terlalu khawatir apa yang dilakukan asing. Karena saham ini lebih banyak dipengaruhi oleh bandar lokal. Selama bandar lokal masih melakukan akumulasi, peluang untuk naik masih sangat besar. Jadi sekarang dari data yang kita dapat, saya melihat kenaikan BRPT hari ini sudah lumayan tinggi. Jadi untuk teman-teman yang belum sempat membeli saham BRPT hari ini, jangan dikejar lagi. Paling amannya adalah tunggu kembali BRPT di sekitar daerah support di EMA 150. Karena setelah resisten kuat ini terlewati, maka resisten ini akan berubah menjadi support kuatnya di sekitar harga 1.000. Jadi untuk teman-teman yang belum sempat entry, jangan dikejar lagi walaupun besok masih ada peluang BRPT untuk naik. Karena target berikutnya yang akan dicapai BRPT ada di harga 1.500. Ditarik dulu. Di sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman yang ingin hold saham BRPT untuk jangka menengah, masih bisa hold saham ini selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 50 ini tidak perlu melakukan take profit maupun cut loss. Karena masih ada peluang untuk rebound kembali dan naik paling tidak menyentuh harga 1.500. Tapi ingat untuk teman-teman yang belum sempat entry, apabila teman-teman besok mau entry silakan, tapi resiko untuk turun akan sangat besar. Dan seperti yang saya jelaskan, paling aman tunggu kembali di daerah supportnya. Karena main saham atau trading saham kita memang perlu menunggu. Jangan hanya karena melihat sudah naik, ada peluang untuk naik langsung beli, ternyata malah turun, teman-teman akan rugi. Tunggu waktu yang tepat untuk entry, setelah mendapatkan profit, secepatnya take profit. Selanjutnya saya akan menganalisa saham XL.
Saham XL pada perdagangan hari ini ditutup naik 11% ke harga 2.560. Bisa kita pelajari di grafik. Saham XL juga dalam 1 minggu terakhir juga masih berada di bawah garis EMA 50. Jadi masih berusaha break dari garis EMA 50 ini dan gagal. Hari ini bisa kita lihat telah berhasil berada di atas garis EMA 50. Tapi bedanya dengan saham BRPT tadi, saham XL masih berada di bawah resisten kuatnya di EMA 150. Jadi seperti analisa saya sebelumnya pada saham BRPT minggu lalu, pada saat masih berada di bawah garis EMA 150 ini, kita tunggu. Karena apabila berhasil break dari garis resisten kuat ini, saham XL juga akan sama seperti saham BRPT akan melanjutkan kenaikan minimal ke harga 3.200 di sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman yang belum sempat entry membeli saham XL di harga bawah, ini kesempatan untuk mendapatkan profit seperti saham BRPT. Tapi tetap sama, harus nunggu. Karena masih ada satu resisten kuat di EMA 150. Garis EMA jadi bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan 11% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi pada kenaikan hari ini. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing hari ini melakukan akumulasi. Tapi akumulasi yang dilakukan tidak terlalu besar apabila kita bandingkan dengan distribusi yang telah dilakukan. Dan beda dengan saham BRPT, saham XL ada pengaruh oleh asing. Jadi selama asing masih melakukan distribusi, XL masih akan sulit untuk naik terlalu tinggi. Jadi bedanya dengan BRPT kita tidak perlu terlalu fokus dengan asing. XL kita perlu melihat pergerakan asing. Walaupun tetap fokus utama kita bandar lokal. Selama bandar lokal masih melakukan akumulasi, kita masih yakin ada harapan untuk naik. Dan kenapa saya nyarankan untuk tunggu XL break dari garis EMA 150? Karena saat ini hanya ada beberapa saham yang berada dekat dengan garis EMA 150 atau malah yang berhasil break dari garis EMA 150. Jadi BRPT hanya beberapa saham yang berhasil naik di atas garis EMA 150 sekarang. Apabila teman-teman cek, hampir semua saham-saham blue chip atau LQ45 atau saham-saham kelas 2 saat ini berada di bawah garis EMA 50. Malahan ada jauh di bawah garis EMA 50. Dan selalu saya menjelaskan selama masih berada di bawah garis EMA 50 atau 150, kita masih belum bisa bilang saham tersebut akan uptrend. Karena selama masih di bawah garis itu, saham tersebut akan bergerak sideways cenderung downtrend. Jadi ini peluang untuk bisa kita dapatkan saham XL dan mulai uptrend kembali. Tapi untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham XL di harga bawah, pada saat terjadinya reversal trend, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena teman-teman telah berhasil membeli sekitar harga 1.300 sampai 1.600, teman-teman telah mendapatkan saham XL dengan harga yang sangat murah. Jadi saat ini masih sangat layak untuk di hold. Karena jika kita lihat, trennya saat ini mulai mengarah ke atas. Tapi apabila dalam 1 minggu ke depan ternyata XL gagal break dari garis EMA 150 dan turun di bawah garis EMA 50, sebaiknya take profit dulu untuk teman-teman telah berhasil membeli di bawah harga 1.600. Setelah itu baru tunggu kembali di sekitar harga 1.500 sampai 1.300. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry saat ini, apabila teman-teman mau swing trade, teman-teman tunggu di garis support di EMA 50. Saat XL ternyata gagal break turun menyentuh garis EMA 50 berhasil rebound, teman-teman boleh entry dan take profit saat mendekati garis EMA 150-nya. Tapi untuk best buy-nya adalah tetap tunggu XL berhasil break dari garis EMA 150 baru teman-teman entry. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham KLBF. Saham KLBF pada perdagangan hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 1.250. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini KLBF berhasil naik di atas garis EMA 50. Tapi walaupun kenaikan hari ini di atas garis EMA 50, tetap belum bisa kita bilang sudah break, karena candlenya masih berada di dalam garis EMA 50. Jadi sama kayak kasus ini,
sudah berhasil naik di atas garis EMA 50, belum bisa kita bilang break karena garis EMA 50 berada di dalamnya. Dan buktinya beberapa hari kemudian mulai turun kembali. Jadi terkonfirmasi belum break. Saat ini juga walaupun berhasil naik di atas garis EMA 50, tapi garisnya masih di dalam. Garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi pada kenaikan 3% ini. Sedangkan asing dalam 1 bulan terakhir ini terlihat masih terus melakukan distribusi. Jadi sama seperti saham XL atau BRPT tadi, saham Kalbe saat ini juga berada di atas garis EMA 50 dan dekat dengan garis EMA 150. Peluang untuk naik menyentuh garis EMA 150 dalam 1 minggu ke depan masih sangat besar. Jadi Kalbe masih berpeluang untuk naik menyentuh harga 1380 atau garis EMA 150-nya. Tetapi untuk break dari garis resisten kuat ini sepertinya masih akan sulit. Karena asing masih terlihat melakukan distribusi dan bandar juga belum terlihat melakukan akumulasi dengan jumlah besar. Tapi saham ini juga layak untuk kita amati. Apabila teman-teman pingin swing trade masih bisa karena jarak dengan garis EMA 150 lumayan jauh. Jadi ini bisa jadi target profit kita. Tapi apabila dalam 1 minggu ke depan ternyata asing dan bandar mulai masuk dan Kalbe berhasil break dari garis resisten kuat ini, maka Kalbe berpeluang untuk naik menuju target terdekat di harga 1550 di sekitar daerah sini. Jadi sama untuk teman-teman yang pingin membeli saham-saham yang break resisten, bisa tunggu Kalbe break dari garis EMA 150. Tapi apabila teman-teman pingin swing trade, boleh swing trade atau boleh entry apabila besok Kalbe masih melanjutkan kenaikan. Tapi sudah harus take profit apabila terlihat masih gagal naik menembus resisten kuat di EMA 150. Jadi seperti saran saya pada saham BRPT minggu lalu, apabila teman-teman tunggu dan pas berhasil break dari garis EMA 150 teman-teman entry, target take profitnya lumayan jauh. Jadi di sekitar harga 1400 contohnya kita beli 1550 150. Lumayan persentasenya, tapi ya harus sabar. Tapi apabila teman-teman mau swing trade, bisa swing trade minggu ini, tapi untuk break sepertinya masih sulit. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.